Setelah sampai di Madiun, cikarnya kembali ke Maspati. Belum sampai ke Maspati, batunya itu sudah datang ke Maspati kembali. Situs Sendang Kamal ini sudah dikenal sudah ratusan tahun oleh masyarakat, dan pada waktu itu, pada zaman Belanda, situs ini yang memelihara adalah penjajah Belanda. Situs ini dulunya ada beberapa pohon batang. Ada 5 pohon batang, yaitu yang ketiga sudah tidak ada karena pohonnya itu sudah tua atau ditebang oleh warga sekitar atau karena roboh. Dan yang 2 masih ada, dan di sekitar Sendang Kamal itu ada kolam dan bangunan juga prasasti. Pada waktu Bupati Madiun, Raden Suronegoro pernah meninjau Maspati. Setelah sampai di Maspati bersama putrinya Nilowati, dia menjumpai kolam. Akhirnya dia tertarik ingin mandi di kolam tersebut. Setelah itu akhirnya beliaunya bersama putrinya Nilowati mandi di kolam tersebut. Tak puas-puasnya dia mandi di kolam tersebut. Tatkala dia mandi, airnya itu berubah menjadi jernih dan berkilau-kilauan seperti telur kamal, dan wajahnya berubah menjadi bagus. Keduanya merasa heran dengan kejadian tersebut. Setelah mandi, beliaunya itu memanggil abdinya yang bernama Kartowiryo. Kartowiryo dipanggil untuk menamakan sendang itu Sendang Kamal. Setelah itu Kartowiryo disuruh dan ditugaskan menjaga Sendang Kamal itu sampai turun temurun. Di Sendang Kamal ada beberapa prasasti, yaitu prasasti dulunya itu terpencar-pencar, terletak di sebelah selatan bangunan. Jaraknya kurang lebih ada yang 9 meter, ada yang 10. Akhirnya oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Magetan pada tahun 1972 dikelompokkan menjadi satu, menghadap ke barat semua, biar untuk pengawasannya dan perawatannya lebih aman. Dan prasasti ini isinya biasanya berupa tulisan. Yang prasasti kan kata bangsa Sekertanya katanya pujian, tapi prasasti bisa diartikan juga penghargaan, piagam juga bisa. Tapi dikutip dari isi prasasti sedikit dari prasasti di Sendang Kamal itu, katanya suatu penghargaan dari penggawa kepada raja, yaitu berupa 400 ekor lembu. Makanya
prasasti cagar budaya ini perlu dilindungi dan perlu dilestarikan dan perlu dipelihara agar terjaga dan dilestarikan dan dapat dipergunakan oleh masyarakat sebagai kemungkinan sebagai objek wisata juga. Kalau selama saya menjadi juru pelihara, saya tidak pernah mengalami hal-hal yang mistis, tapi kalau saya pernah diceritain dari orang-orang terdahulu, katanya batu prasasti dulu itu pernah mau sebelum dikelompokkan menjadi satu, pernah mau diangkat di antara salah satu batu itu ada yang agak keberatan. Akhirnya untuk lingkungan masyarakat, istilahnya Jawa itu selamatan, akhirnya alhamdulillah bisa dipindahkan. Dan keduanya pernah katanya dibawa ke Madiun sama kereta zaman itu Cikar zaman dahulu. Setelah sampai di Madiun, Cikarnya kembali ke Maspati. Belum sampai ke Maspati, batunya itu sudah datang ke Maspati kembali. Terus ada cerita lagi masalah sendang itu, pernah cerita dari orang-orang dahulu, pernah dimasukkan berupa bebek di sumur dekat jalan raya Maspati Gedang Kapuk. Akhirnya bebek itu munculnya di Sendang Kamal. Kurang lebih jarak Sendang Kamal itu sama sumur itu kurang lebih 500 meteran. Saya perhatiannya ya alhamdulillah kemarin juga Bapak Bupati sudah datang ke Sendang Kamal meresmikan pembangunan yang dipaving sama pagar dari kelurahan tadi. Jadi pembangunan dan perawatan di Sendang Kamal itu dilaksanakan oleh kelurahan iya. dari desa tersebut. Iya. Terus rencananya nanti untuk tahun ini pengembangannya ke wilayah selatan Kolam itu, terus kemungkinan depannya batu prasasti ini mau dikembangkan lagi, tapi sementara ini belum terrealisasi. Harapan saya pemerintah dan dinas pariwisata tidak segan-segan menginformasikan masalah cagar budaya ini kepada masyarakat dan generasi muda untuk tertarik dengan benda-benda cagar budaya ini, karena benda-benda ini sangat unik, langka dan terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Makanya harapan saya mudah-mudahan prasasti Sendang Kamal ini kedepannya bisa digunakan untuk objek wisata dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan menambah perekonomian lingkungan masyarakat terutama dan Kabupaten Magetan umumnya.